Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kerapian kalian, mengecek kerapian anak-anak Ibu. Jikalau ada sampah seperti ini, sampah-sampah kecil, sampah besar, silahkan dibuang tempat sampah agar pembelajaran kita lebih nyaman. Silahkan. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk pada pembelajaran. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan basmalah. Ketua, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Ibu ingin absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Nah, terakhir kemarin kita belajar tentang fikih ya. Ya, Bu. Fikih. Nah, untuk sekarang kita masuk pada pelajaran kita yaitu akidah akhlak. Akidah akhlak tentang materi kita tentang menghindari akhlak tercela. Nah, sebelum Ibu masuki pembahasan kita, apa itu akhlak tercela? Perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk. Yang lain? Tercela. Perilaku yang dilarang sama Allah. Oke. Jadi akhlak tercela atau perilaku tercela itu adalah perilaku yang buruk, perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku yang haram untuk dilakukan gitu, yang jika perilaku tercela atau akhlak tercela itu kita lakukan itu akan dapat merugikan diri kita sendiri, juga dapat merugikan orang lain gitu, dan itu sangat dibenci oleh Allah gitu. Karena itu kita harus menghindari perilaku atau akhlak tercela. Nah, baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu mencuri. Apa itu mencuri? Nah, mencuri itu adalah mengambil hak milik orang lain atau mengambil barang milik orang lain tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan orang lain gitu, yang dapat merugikan orang lain. Nah, mencuri di sini ini banyak, seperti kita melihat kasus-kasus pencurian, seperti pencurian orang-orang mencuri di rumah gitu, mencuri di tempat-tempat lain gitu. Nah, salah satu contohnya seperti korupsi. Anak-anak Ibu tahu korupsi? Korupsi. Nah, korupsi itu adalah seperti mengambil hak milik orang lain gitu, yang misalnya ada misal kayak seperti dana-dana, misalnya di perusahaan ada dana perusahaan, atau seperti orang menabung gitu, dana-dananya. Jadi si pelaku mengambil dana tersebut atau harta orang tersebut untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia mengambil hak milik orang lain secara lebih gitu, yang padahal misalnya pembagian sembako gitu, atau misalnya kayak pejabat-pejabat, kan banyak pejabat-pejabat yang korupsi gitu, yang koruptor gitu. Jadi itu salah satunya gitu, bentuk mencuri gitu. Jadi perilaku korupsi ini sangat dibenci sama Allah gitu, karena jika kita lihat contohnya ke pejabat negara, itu sangat merugikan rakyat gitu, karena duit rakyat yang dikuras, uang rakyat yang diambil gitu, sedangkan rakyat jatuh miskin, menyengsarakan rakyat gitu. Jadi itu kan sudah termasuk ke dalam kategori menzolimi gitu kan. Nah, jadi itulah
yang dimaksud dengan mencuri. Nah, dalam hadis yaitu seseorang tidak akan beriman ketika dia melakukan pencurian, seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tidaklah beriman seorang pezina ketika dia melakukan zina, tidaklah beriman seorang peminum khamar di saat dia meminum khamar, dan tidaklah beriman seorang mencuri di saat dia melakukan pencurian. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hukuman mencuri dalam Islam, dan untuk hukuman mencuri dalam Islam seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi hukuman kalau dalam Islam sebetulnya bagi orang-orang yang melakukan pencurian ini, contohnya itu hukumannya kaki tangannya dipotong gitu. Jadi cuma karena negara kita bukan negara hukumnya tidak adil, memang tidak adil di Indonesia ini sebenarnya. Jadi apalagi di negara kita bukan negara mayoritas, negara kita dipimpin oleh negara kita ini negara demokrasi gitu. Jadi tidak bisa dilakukan potong tangan ini gitu. Tapi sebenarnya jikalau negara kita ini negara Islam yang seperti kisos potong tangan ini bagi pencuri itu diwajibkan gitu, agar si pelaku merasa jera dan tidak mau melakukan pencurian lagi gitu. Nah, itu ya masuk itu tentang mencuri. Nah, selanjutnya, apakah sampai di sini anak ibu paham atau ada yang tidak dimengerti? Silahkan bertanya. Paham? Nah, dari kasus kita yang kita bicarakan tadi mencuri itu, ada beberapa dampaknya, yaitu dampak ternilainya, yaitu kalau yang dampak positif dari menghindari dari materi kita tadi itu, kita harus menghindari sikap mencuri tadi gitu, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak positif dari menghindari pencuri itu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, karena kita mempunyai apa yang Allah berikan gitu, terus mensyukuri sebagaimana firman Allah, bersyukurlah engkau maka akan ditambahkan nikmatmu. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan semangat dalam bekerja gitu. Jadi kalau kita menghindari dalam mencuri, kalau orang mencuri itu kan karena dia tidak dia ingin sesuatu gitu, dia ingin sesuatu ini tapi dia tidak bisa mendapatkannya gitu kan. Jadi makanya dia mencuri gitu. Jadi dampak positif dari menghindari mencuri ini adalah si pelaku atau orang-orang dapat meningkatkan semangatnya dalam bekerja. Nah, selanjutnya kehidupan masyarakat aman dan tentram, dan menjaga nama baik keluarga dan menjaga nama baik keluarga dari perbuatan negatif. Nah, jadi kalau kita mencuri, berbuat buruk, pasti akan mencemarkan nama baik keluarga kita kan gitu. Jadi itulah dampak positifnya. Nah, dampak nilai negatif dari pelaku mencuri ini adalah bahwa bagi pelaku pencurian, tentunya kalau bagi pelaku pencurian dia si pelaku akan merasa hidupnya tidak tenang gitu, karena akan merasa dikejar-kejar orang gitu, hidupnya pokoknya ada ketidaktenangan lah dalam hidupnya gitu, karena dia mencuri bukan hak milik orang lain gitu, ada perasaan was-was, perasaan takut dalam dirinya gitu. Terus akan semakin jauh dari petunjuk Allah gitu, karena Allah sangat melarang pelaku mencuri ini gitu. Jadi tentunya dan pastinya gitu akan jauh dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ditolak semua amal ibadahnya gitu, karena setiap yang kita lakukan itu akan mengefek kepada amal ibadah kita. Jadi setiap kita melakukan kalau kita melakukan amal-amal buruk seperti pencuri gitu, nah
gitu, karena Allah tidak suka dengan perilaku pencurian tadi gitu, karena itu kan sudah melarang, sudah menjurus kepada hal yang haram dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari larangan perilaku mencuri ini? Yaitu seseorang tidak akan mudah begitu saja mengambil barang milik orang lain, karena dia mengetahui jika dia melakukan itu akan berakibat pada dirinya sendiri gitu, akan berakibat kegelisahan pada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya hak milik seseorang benar-benar dilindungi oleh hukum Islam. Hikmah larangan mencuri ini adalah hikmah dari larangan mencuri ini adalah hak milik orang lain itu hak milik kita sudah dilindungi oleh hukum gitu. Jadi kalau dia mencuri, otomatis si pelaku itu akan ditangkap oleh hukum gitu. Nah, selanjutnya menghindari sifat malas yang cenderung memperbanyak pengangguran. Si pencuri menjadi jara dan terdorong untuk mencari rezeki yang halal gitu. Jadi hikmahnya akan semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah atau mendapat pencarian ilahi gitu dari hikmah larangan pencurian ini gitu, agar mereka mencari uang dari jerih payah mereka sendiri itu lebih baik daripada mereka mencuri gitu. Nah, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham? Silakan bertanya. Ya. Kalau misalkan ini Bu, kami bekerja sebagai kayak jual pisang itu kan, terus dia nih kayak nggak minta izin gitu, ambil pisangnya itu kayak masih ambil aja gitu, nanti orangnya yang punya tuh nggak tahu gitu. Kalau itu termasuk pencurian juga gitu, karena kan dia mengambil hak milik orang lain tanpa izin orang lain. Tapi kita bilang itu punya orang, dia bilang itu punya dia, kayak gitu loh, kayak nganggap itu punya dia, padahal itu punya orang lain yang nganggap itu punya dia. Jadi gitu dia loh. mengaku seperti pohon pisang itu miliknya gitu kan. Tapi kan kita tahu kalau pohon pisang itu bukan miliknya, milik orang lain gitu kan. Nah, jadi ya secara nggak langsung memang orang itu berdosa gitu, karena dia mengambil yang bukan hak miliknya gitu, karena kan kita sendiri sudah tahu kalau itu bukan miliknya, berarti dia mengada-ada gitu, merasa kalau pohon pisang itu miliknya, padahal sejatinya pohon pisang itu bukan miliknya tapi milik orang lain gitu. Tetap dia memang berdosa gitu, mendapat hukuman dari perilakunya tersebut gitu. Apakah sudah paham? Nah, selanjutnya kita masuk kepada narkoba. Mengkonsumsi narkoba. Nah, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Nah, narkotika ini adalah zat atau obat tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi narkoba, kita sering mendengar narkoba bukan banyak di Indonesia ini orang-orang yang serang atau menggunakan narkoba karena mereka ya macam-macam alasannya, karena disebabkan karena broken home atau karena stres gitu, depresi gitu, dan hal lainnya gitu, sehingga mereka melakukan narkoba gitu. Nah, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis. Nah, kalau psikotropika itu bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susun saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kalau bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain dan bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi ada istilahnya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif gitu. Jadi kita sebagai makhluk sosial gitu kan, jadi
harus menghindari narkoba ini gitu, karena narkotika ini gitu, karena jikalau kita sudah kecanduan narkotika atau narkoba ini, kita akan sulit untuk menghilangkannya gitu. Nah, di sini ada jenis-jenis narkoba, yaitu ada heroin, ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu, amfetamin, dan inhalen. Jadi ada berapa nih totalnya? 6 ya. Macam-macam jenis narkoba ini, dan banyak macam-macam juga akibat-akibatnya. Apa akibat di samping macam-macamnya ini, pasti ada akibat-akibat yang akan ditimbulkan akibat yang akan ditimbulkan dari penggunaan narkoba tersebut gitu. Akibat negatifnya itu ada habiatualitas, yang kedua ada adiktif. Habiatualis ini adalah sifat pada narkoba yang membuat pemakainya akan selalu teringat atau terkenang, terbayang, sehingga cenderung untuk mencari dan rindu. Nah, di sini maksudnya itu seperti yang kita ketahui, kalau ada orang yang memakai narkoba ini, pastilah mereka akan selalu mencari yang mereka inginkan tuh gitu. Nah, seperti narkoba yang akibatnya gitu. Misalnya ada yang pencandu narkoba, mereka akan menjadi gila, stres, ataupun menangis, ataupun merasa kesakitan jika mereka tidak menemukan apa yang mereka mau gitu. Nah, yang kedua adiktif ini membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikan gitu. Efeknya bisa, jikalau putus, akan mengakibatkan sakit yang luar biasa kepada pemakainya gitu kan. Kita ada melihat gitu, mungkin sebelumnya ada kita melihat orang-orang yang misalnya menangis atau berteriak, meracau gitu, karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan. Nah, itulah salah satunya. Nah, dengan narkoba ini dengan narkoba dan menyelesaikan diri dengan narkoba itu karena kita terbiasa gitu kan, jadi kita itu akan menuntut dosis yang lebih tinggi dari narkoba tersebut gitu. Nah, selanjutnya akibat lain dari narkoba ini, dampak psikisnya, kita akan menjadi lamban bekerja, hilang kepercayaan diri kita, apatis, sulit berkonsentrasi. Yang keempat, cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, dan bahkan bunuh diri gitu. Jadi banyak sekali dampak negatif dari narkoba ini gitu. Jadi jangan sekali-sekali untuk mencobanya. Jadi dampak sosialnya, gangguan mental, antisosial. Nah, yang kedua, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pastinya itu gitu, karena pastinya akan membuat keluarga kita kebingungan dan membuat keluarga kita menderita karena kecerobohan kita memakai narkoba gitu. Nah, selanjutnya pendidikan terganggu gitu. Kalau untuk fisiknya, gangguan pada sistem saraf kita akan berakibat fatal jika overdosis. Nah, bagi kesehatan reproduksinya dapat mengakibatkan terjadinya kadar hormon testosteron, akan terjadinya dorongan seks, disfungsi ereksi, hambatan ejakulasi, dan lain-lainnya. Nah, bagi wanita, jika memakai narkoba ini akan terjadi penurunan hormon seks, gangguan pada hormon estrogen, progesteron, dan kegagalan orgasme, hambatan menstruasi, dan masih banyak dampak-dampak negatif lainnya gitu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Narkotika itu kan nggak selalu negatif kan, pasti ada kayak sisi positifnya. Nah, kalau dampak positif kalau dari narkoba itu, sebenarnya narkoba itu di kedokteran itu dipakai untuk memang ada dampak positifnya pada kedokteran untuk meredakan sakit atau nyeri, tapi
memang itu dibuat itu diolah sedemikian rupa oleh dokter gitu, dan hanya dokter yang bisa melakukan itu gitu. Jadi itu dampak positifnya. Nah, bagaimana dari paparan tadi, kita sudah mencuri, terus kita sudah membahas narkoba. Nah, menghindari, bagaimana cara kita menghindari perilaku narkoba ini? Menghindari perilaku mengkonsumsi narkoba ini adalah menguatkan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Karena jika kita sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, nah insya Allah Allah akan melindungi kita gitu. Kita tidak akan berpikiran, ataupun kalau kita berpikiran untuk mengkonsumsi, kita akan menepisnya gitu, karena kita ketakwaan kita kepada Allah tadi gitu. Nah yang kedua, agar kita bisa menghindari narkotika tadi, kita harus menggali informasi terkait narkotika ini, apa akibat jika kita mengkonsumsi narkoba ini gitu, apa efek jerahnya bagi kita gitu. Nah yang selanjutnya gitu, persiapkan diri untuk menolak persiapan